Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di channel Kisah Misteri. Kali ini Michan akan melanjutkan dari cerita yang sebelumnya ya, yang berjudul Misteri Rumah Kopel. Cerita ini dari agan Rama Atmaja. Kalian juga bisa langsung kunjungi tweetnya ya, di @ramaatmaja_hcr. Link juga akan Michan sediakan di kolom deskripsi ya. Oke, daripada lama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Misteri Rumah Kopel, bagian 4. Kisah Pak Endro. Ada yang bertugas sebagai pemain, nayaga, atau cuma penonton biasa. Gamelan mulai dipukul. Bunyinya yang asal-asalan dan tak selaras dengan gerakan warga yang sedang latihan. Canda gurau terdengar. Mereka menertawai pemain gamelan yang memang belum piawai memainkannya. Kala itu suasana seperti pasar malam. Ramai lampu patromak menerangi setiap sudut kegelapan. Hampir setiap malam warga berlatih karena ingin acara yang digelar nanti bisa sesempurna mungkin. Warga libur kalau malam Jumat karena adanya acara yasinan rutin yang selalu diselenggarakan. Sebenarnya acara ini adalah acara untuk menyambut Bapak Bupati yang akan berkunjung 2 bulan lagi. Singkat cerita 3 minggu berlalu. Sepulang hari itu, aku tak pergi lagi karena berniat untuk menemani Harti dan Joko. Dari arah gudang terdengar sayup suara gamelan. Harti bergumam dalam hati. Ini kan masih sore, jadi tak mungkin ada yang memainkan. Harti langsung membangunkanku yang tengah tertidur. "Mas, kamu dengar tidak ada suara gamelan?" Tanya Harti lirih. Sedangkan aku masih belum sepenuhnya sadar. Aku menguap sambil mengusap mata melihat ke arahnya. Sebenarnya siapa yang mainin? Sedangkan dari tadi tak ada satu orang pun yang lewat. Pintu juga masih terkunci. Jelas Harti. Namun aku masih terdiam melihatnya. Harti penasaran. Tubuhku ditarik olehnya untuk segera bangun dari tempat tidur. Setengah sembayangan aku berjalan, sementara Harti hanya memandangiku lewat jendela. Matahari masih bersinar terang, karena waktu masih menunjukkan jam 4 sore. Benar apa yang diucapkannya, terdengar lirih suara gamelan. Suaranya merdu, seperti ada orang profesional yang memainkannya. Suaranya terdengar lirih, namun dekat dan terkadang suaranya terdengar jauh. Aku pegang pegangan tangga dengan kedua tangan sambil menuruni anak tangga. Sesampainya di bawah aku diam untuk sesaat. Aku berbalik ke belakang. Terlihat wajah Harti penasaran. Aku tersenyum kepadanya dan berucap, "Oke," sambil melingkarkan jari telunjuk dengan jempol. Aku berjalan dan berjalan. Sesampainya di gudang terlihat gembok yang masih mengunci. Tetapi penasaran karena suara tersebut terdengar dari dalam. Daun pintu kupegang. Ceklek, ceklek. Ternyata tidak terbuka. Suara gamelan memang berasal dari dalam. Aku dekatkan telinga, suaranya tak kunjung berhenti. Biarlah, mungkin mereka sedang senang, gumamku dalam hati. Aku berbalik dan kembali menemui Harti yang menunggu jawaban. Sesampainya di depan Harti, dia bertanya, "Benar kan pintunya terkunci?" "Iya, dan tak ada orang," jawabku dan kita terdiam sejenak. Seketika suara tersebut langsung berhenti. Suara gamelan tak terdengar lagi. Tak lama lagi kita akan meninggalkan Pulau Kalimantan karena tugasku di sini sudah selesai. Tetapi sebelum aku pulang, mengapa mereka baru pada cerita tentang kejadian mistis yang mereka alami? Agus yang selaku menteri pernah bercerita. Dia kan punya kotak P3K yang disimpannya di lemari miliknya. Hampir setiap hari beliau mencium bau obat tetes luka yang sangat kuat, tetapi baunya mendekati bau anyir darah. Beliau pun penasaran dan mencoba mengecek ke lemari di mana dia menyimpan kotak P3K miliknya. Anehnya tak ada satupun yang tumpah. Terus bau yang menyengat ini bau apa? Agus takut. Dia secepatnya ambil wudhu, masuk kamar dan sholat maghrib. Selepas sholat maghrib, dia akan mengaji sampai waktu isya datang. Dan setelah sholat isya, dia lanjut mengaji sampai tertidur.
Hampir setiap hari, Agus mengulang kejadian seperti ini. Kali ini saya akan menceritakan dari sudut pandang Pak Agus. Hari ini sepi, tak ada seorang pun yang datang untuk berobat. Aku hanya duduk di kursi sambil membaca koran dan ditemani kopi hangat. Kreot, terdengar suara pintu terbuka. Mataku menelisik menatap pintu yang terbuka dengan sendirinya. Bruk, pintu pun terbanting, tertutup dengan sendirinya. Aku kaget dan penasaran berjalan pelan tapi pasti. Aku mendekatkan ke arah pintu. Memang tak ada siapapun di sini. Apakah angin? Aku ingin mengecek ventilasi yang ada di atas pintu. Aku menarik kursi agar lebih tinggi. Terlihat kardus yang menutupi ventilasi udara sobek dengan sendirinya. Seakan ada yang menariknya dengan paksa. Besok ajalah aku ganti dengan tali nilon, pikirku. Tali nilon adalah tali yang biasa dipakai untuk membuat jaring. Keesokan harinya aku sudah siapkan tali nilon untuk membuat sampul lingkaran di area ventilasi. Kardus aku buka dan diganti dengan tali nilon. Esok harinya aku mengecek dan ternyata ada sedikit goyakan. Aku kembali mengambil kursi untuk mengeceknya. Aneh, mengapa ada gigi kecil berserta tulang rahang yang menempel di tali tersebut seperti rahang monyet? Ujar Agus kala itu yang bercerita kepadaku. Kejadian tersebut terjadi beberapa bulan yang lalu. Suatu hari Pak Endro, petugas penyuluh pertanian, main ke rumah kopel kami. Beliau tahu kalau beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tempat ini. Jadi beliau sempatkan untuk berkunjung. Aku menyambutnya dengan senyuman. Kita duduk di tikar sementara Harti sedang di dapur untuk bikin kopi. Sudah lama ya Pak gak mampir ke sini? Iya lumayan, habisnya sibuk Mas Rahmat. Iya, gak apa-apa kok Pak Endro. Tak lama Harti datang membawa 2 gelas kopi. Harti duduk di antara kami. Matanya penuh selidik, bibirnya menggoyangkan gerakan seakan ingin berbicara. Tetapi Harti hanya memilih sebagai pendengar. Panjang lebar kami bercerita, tak lama mata kami tertuju pada Harti. Pak Endro, selama di sini gak pernah diganggu. Diganggu bagaimana maksudnya? Harti menceritakan kejadian demi kejadian dan aku juga menimpalinya dan mengiyakan apa yang Harti ceritakan. Oh, diganggu seperti itu. Aku juga pernah mendapat gangguan. Pak Endro pun bercerita dan bersambung. Sekian dan itulah cerita dari Misteri Rumah Kopel bagian yang keempat. Terima kasih Michan ucapkan ya untuk kalian yang sudah mau mengunjungi channel Michan. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan komen ya. Dan tekan juga lonceng untuk notifikasi cerita selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.